Bismillahirrahmanirrahim. Jaddidu imanakum. Perbaharuilah keimanan kalian. Aktsiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyaklah membaca ucapan la ilaha illallah. Ada beberapa hal yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, iman itu bisa nambah, bisa kurang, bisa lama, bisa baru, bisa senantiasa diperbaharui. Iman itu bahkan bisa hilang, terutama di akhir zaman. Iman gampang banget hilangnya. Kata Nabi Muhammad alaihissalam, sayati zaman ala ummati asbaha ahaduhum muslima wa amsa kafira. Akan datang zaman pada umatku di mana orang masuk pagi dalam keadaan Islam, sore udah hilang Islamnya. Orang pagi masuk dalam keadaan beriman, malam hari udah hilang imannya. Tercabut keimanannya. Ada di kitab Sulamut Taufik hal-hal yang membuat orang Islamnya atau imannya kecabut. Ada banyak hal teman-teman. Salah satunya meremehkan syariat agama Allah, meragukan kekuasaan Allah. Karenanya urusan kayak menistakan agama itu bukan hanya urusan, mohon maaf ya, ada orang bakar Quran misalnya gitu, menistakan agama. Iya betul, itu menistakan agama. Kayak ada orang, ada kalimat la ilaha illallah diinjak-injak gitu, menistakan agama. Betul sekali. Tapi kamu ragu-ragu Allah memberikan kepadamu rezeki, itu juga bagian dari menistakan agama. Menistakan Allah Subhanahu wa taala. Kamu menganggap bahwa kalau kamu nggak kerja kamu nggak bisa makan. Itu Allahnya di mana maksud kamu? Kamu pikir Allah nggak bisa ngasih kamu makan walaupun tanpa kamu kerja? Bahkan dari sejak kamu berada dalam rahim ibu kamu, Allah udah ngasih kepada kamu rezeki. Menurut kamu rumitan mana ngasih rezeki sekarang di saat udah punya gigi, udah punya tangan, udah bisa mikir, udah bisa beli nasi uduk, udah bisa pakai aplikasi GoFood. Gampangan mana ngasih rezeki kayak begitu, gitu ya? Dibandingkan dengan ngasih rezeki sedangkan kamu masih berada dalam rahim ibu kamu sebagai janin. Gak bisa ngapa-ngapain. Kamu tahu kenapa orang di saat lagi hamil itu ada banyak hal-hal yang dia gak kepengen biasanya makan, kepengen makan. Kamu tahu kenapa orang kalau lagi hamil, saya punya temen kebiasaan minum kopi. Dahsyat kebiasaannya pagi sama sore tuh kalau gak minum kopi udah pusing gitu, geliengan gitu. Terus saya tanyain gitu, anaknya banyak, 9 kalau nggak salah. Beneran. Saya tanya gitu, saya bilang, lah kamu kalau lagi hamil bukannya nggak bagus minum kopi? Subhanallah loh Ustazah, saya kalau lagi hamil nggak pengen kopi, nggak doyan kopi. Dia bilang, kenapa bisa orang kalau lagi hamil itu makanan yang dia gak kepengen mendadak jadi kepengen. Makanan yang biasanya dia suka mendadak jadi gak suka. Karena Allah lagi mau ngasih tahu sama ibu hamil bahwa yang lagi aku pengen kasih rezeki bukan cuma kamu. Tapi anak dalam kandunganmu. Aku sekarang lagi mau ngasih rezeki bukan kamu. Selain kamu juga anak dalam kandunganmu. Makanya subhanallah. Rezekinya anak tuh, emaknya jadi gak suka kopi, anaknya lagi kepengen jambu, emaknya jadi pengen jambu. Ya kan begitu tuh. Insya Allah. Luar biasa teman-teman saudaraku sekalian. Allah subhanahu wa ta'ala tuh, beliau Allah satu yang ngasih kepada hambanya rezeki. Dialah satu, sang pemberi rezeki bagi hamba-hambanya. Lah kamu meremehkan pemberiannya Allah gitu kayak yang wah kalau saya pensiun bagaimana saya bisa makan.
Dari sejak kamu belum kerja, kamu udah dikasih makan, halo. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kalau saya nggak punya suami, kalau suami saya meninggalkan saya, gimana saya bisa membiayai hidup saya? Kamu dulu juga nggak punya suami, emang kamu lahir langsung kawin? Kan enggak. Dulu-dulu juga kamu nggak punya suami, hidup apa nggak hidup? Hidup. Harus selalu diingat, yang ngasih rezeki itu bukan suami, bukan orang tua, bukan sesiapa, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu ragu-ragu terhadap makan siang, makan malam, besok makan apa, lusa makan apa. Kamu belingsatan pikiran, anak nanti makannya gimana, ini nanti makannya gimana. Apa segala macam urusan-urusan rezeki nih teman-teman. Yang sampai membuat kadang-kadang orang mau-maunya sampai nyari sesuatu yang haram untuk urusan rezekinya. Ini merupakan salah satu dari kamu ngurangin kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, meragukan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Hati-hati, hal-hal yang kayak beginian nih, yang bikin Allah kesel gitu sama hambanya. Kata Allah, lah aku yang ngasih rezeki loh. Segitunya dia nganggep suaminya, segitunya dia nganggep pekerjaannya, segitunya dia ngejilatin bosnya. Sampai jilat atasan, nyikut bawahan, kan begitu tuh. Padahal aku yang selama ini ngasih rezeki, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Cabut aja deh imannya, dia gak beriman nih sama aku nih. Gitu. Banyak terjadi saudaraku sekalian. Khaufuhum min ghadahum wa asyahum yuhawwiluhum an jihatil kiblah. Katanya Sayyidina Hasan Al-Basri ketika diceritakan tentang banyaknya umat Islam yang mati gak bawa iman, beliau menyatakan penyebabnya seperti dituliskan Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, khaufuhum min ghadahum wa asyahum yuhawwiluhum an jihatil kiblah. Rasa takut mereka ntar makan siang apaan, ntar makan malam apaan, itu yang mencegah mereka dari mati membawa iman. Berhati-hatilah. Saya yakin nih yang ngaji nih sholat semuanya. Yakin saya. Saya yakin. Yang saya yakinkan juga yang ngaji pada pakai jilbab semuanya. Ya kan pada pakai jilbab nutup aurat ya kan. Saya yakinkan itu. Akan tetapi masalahnya iman tuh bukan pakaian. Iman bukan gerakan. Iman sesuatu yang ada di dalam hatimu. Iman sesuatu yang ada di dalam hatimu teman-teman. Bisa nambah, bisa ngurang, bisa datang, bahkan bisa hilang. Makanya nih, kita nih mesti bener, harus banget mempertahankan keimanan-keimanan kita, memupuki keimanan-keimanan kita biar kuat dari akarnya. Ini yang diperintahkan baginda kita Nabi besar Muhammad. Salah satu penyebab terangkatnya iman, saudaraku sekalian, yang banyak juga meremehkan syariat agama Allah, menganggap ada ajaran lain yang lebih bagus. Hati-hati. Kamu ngelihat orang yang pakaiannya terbuka-terbuka lagi pada jemuran di tepi pantai. Terus kamu mikir, enak ya jadi dia ya. Kayak gak keribetan menjilbab gitu. Kayak mau fashion apaan aja oke gitu. Enak ya. Kalau saya gak Islam saya kayak gitu tuh. Kamu menganggapnya sebagai sesuatu hal yang bagus gitu, hati-hati teman-teman. Itu tuh kayak orang yang gak mensyukuri nikmatnya Islam dan itu hal yang banyak membuat Allah SWT kemudian mencabut iman dalam diri seseorang. Berhati-hatilah. Ingat cerita yang pernah disampaikan
Guru saya, Babah Nur, dan juga saya berulang-ulang menceritakan ini, cuman mak-mak kan. Paham saya, yang mana dia nih? Ceritanya gitu. Enak ngajarin mama tuh, saya ngajar dari 20 tahun yang lalu. Tiap kali ngaji kalau saya mau cerita apaan aja bisa. Karena dulu nggak tahu, sesudahnya kemudian lupa. Jadi kapan aja cerita boleh. Dulu nggak tahu, sekarang lupa ya. Jadi ada dulu orang India, ini orang India nih. Tinggal di lingkungan orang-orang Hindu, seorang perempuan. Tapi dia akhirnya entah kenapa ceritanya dia masuk Islam. Ya. Dia masuk Islam tapi menyembunyikan keislamannya rapat-rapat. Diem nggak ngasih tahu Islamnya karena lingkungan semua orangnya Hindu semua gitu. Dia kayak ngerasa nggak cukup, ya akan ada hal yang sangat buruk terjadi padanya kalau dia menyatakan keislamannya. Subhanallah, dia beberapa tahun sesudah di Islam ini dia kena penyakit, kena kanker, udah langsung stadiumnya tinggi gitu. Akhirnya dia terbaring tak berdaya, dokter udah mulain pasrah semuanya, umur dia udah hampir habis gitu. Di saat seperti itu dia memanggil ada salah satu laki-laki Arab Muslim. Dia asalnya dia tinggal di Arab, hijrah kemudian menetap di sana pedagang di kampung tersebut. Ada satu hari dia bilang sama keluarganya, boleh nggak panggilin saya Fulan bin Fulan? Oh yang orang Arab itu? Iya. Orang mikirnya yang kayak jatuh cinta nih. Permintaan orang mau mati, iya kan? Jadi diikutin aja, panggilin lah tuh si Ustadz, si laki-laki Arab ini tadi, kan Ustadz dia pedagang. Sampailah di tempatnya dia gitu. Begitu di kamar dia di rumah sakit dia bilang boleh nggak semuanya keluar, saya mau ada rahasia mau saya sampaikan. Saya malu kata gitu. Orang mikirnya beneran, wah dia mau menyatakan cintanya nih kan, permintaan orang mau mati gitu ya. Nah, jadi semuanya keluar tinggal berduaan nih sama laki-laki Arab itu. Terus dia bilang, dia ngasih, dia udah siapkan jumlah uang dikasihkan ke si orang Arab itu. Terus dia bilang, saya minta kepada kamu, saya ini muslimah, saya udah masuk Islam. Dia bilang tapi saya sembunyikan Islam saya dari keluarga saya. Saya minta tolong sama kamu kalau saya meninggal dunia tolong mandikan saya, kafani saya, sholati saya, kuburkan saya. Tapi kan nggak memungkinkan pas langsung mati langsung dikerjain. Jadi dia bilang gini, saya akan minta keluarga saya untuk langsung nguburin saya. Nanti malam-malam kamu ambil jenazah saya perlakukan seperti mana selayaknya jenazah umat Islam. Kasihin duitnya, tolong belikan semua peralatan-peralatan untuk meninggal. Dia bilang oke, siap. Udah tuh, meninggallah dia. Beneran tuh, langsung dia bilang sama keluarganya tolong langsung kuburin aja saya nggak mau nyusahin. Karena kan dibakar apa segala macam tuh kan biayanya mahal. Itu tuh ada tarifnya tuh. Mau bakar apa open? Mau bakar apa panggang ya? Masya Allah. Dikirain bercanda, padahal saya serius loh. Ini informasi. Teman-teman sekalian, akhirnya jadi dia bilang tolong langsung kuburin aja. Dan bener, langsung dikuburin tuh sama mereka. Jadi ditandainlah sama dia kuburannya kan. Oh, dari pohon Kamboja 3 kuburan gitu kan. Ditandain sama dia. Malam hari dia bawa petromak. Dia gali kuburan itu. Begitu digali dia heran karena ternyata yang di dalam sudah berkafan.
Kok masih kaget aja? Padahal sih udah cerita bolak-balik loh ini. Itu tadi dia lupa ya. Baiklah. Dia heran, tapi kan karena dia menjalankan amanat temennya, dia pun akhirnya memastikan bahwa yang di dalam nih memang si perempuan itu tadi gitu. Jadilah dilepas sama dia kain kafannya itu yang bagian atas. Saat dilepas, diambil kain kafannya gitu, pas dibuka ternyata jenggotan. Dia bukan perempuan yang meninggal itu, laki-laki, ada tai lalatnya di sebelah sini. Bukan perempuan yang meninggal yang dia lihat kemarin itu. Jadi kaget banget, akhirnya dia masukkan kembali jenazah tersebut ke dalam kuburnya, dia uruk lagi. Nah, kain kafannya yang paling atas itu diambil sama dia, mau nyari gimana caranya biar dia bisa mensolati jenazah temennya itu. Di sekitar situ nggak ada kuburan baru selain kuburannya dia, karena memang nggak ada yang meninggal selain dia. Dan di kampung tersebut nggak ada orang Islam. Artinya nggak ada orang yang pakai kain kafan. Jadi dia heran gitu. Udah tuh berbulan kemudian dia berangkat pergi haji. Dia memang pergi haji gitu tahun itu. Di saat dia pergi haji itu kain kafan yang itu dibawa kemana-mana sambil dia doa. Ya Allah, saya kepengen nih jalanin amanat temen saya nih perempuan, saya nggak tahu gimana cara jalanin amanatnya. Dia dikuburnya di mana saya nggak tahu gitu kan. Mendadak hilang dari kuburannya, ganti orang tuh kan gimana ceritanya gitu. Satu hari saat dia lagi di masjid Haram dan dia kemana-mana memang bawa tuh kain kafan itu mana-mana. Ntar kalau dia tawaf dia taruhin sama dia di pundaknya kayak gitulah. Ada orang habis selesai dia sholat nyamperin dia gitu. Dia bilang, Pak boleh saya tanya itu kain apa yang Bapak bawa? Saya liatin Bapak bawa kemana-mana. Dia bilang iya nih ini kain kafan. Kain kafan nih Pak. Sama persis ya sama yang dipakai bapak saya ketika meninggal. Wah ini jangan-jangan jawaban nih dari doanya dia selama ini. Karena kan minta biar bisa jalanin amanah kan. Akhirnya dia bilang kain kafan ini Pak nggak umum dipakai orang. Tapi saya pakai kain kafan ini adanya cuma di daerah tertentu lah gitu kan. Tapi saya pakai kain ini waktu nguburin bapak saya. Bapak kamu meninggal kapan? Dikasih tahu hari yang sama dengan meninggalnya temennya yang perempuan itu tadi. Dia bilang bapak kamu meninggal di mana? Di Mekah dan dikuburkan di Ma'la. Di Hajun, dekat kuburannya Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid, istri baginda kita Nabi besar Muhammad. Di Ma'la sana tuh di Hajun. Akhirnya dia bilang, bapak kamu kayak apaan orangnya? Begini, kok mirip sama yang dia lihat. Ada tai lalatnya ya di sebelah sini, kok bapak tahu? Jangan-jangan ya, kenapa gitu Pak? Diceritakanlah ceritanya amanat perempuan yang di India sana itu. Dia bilang, wah kalau gitu saya penasaran juga Pak, yuk Pak. Kita gali kubur bapak saya. Berdua sama beberapa orang, mereka pun kemudian pergi ke sana ke kuburannya si bapak itu. Bener dong, begitu digali kuburannya yang di dalam kuburannya laki-laki tersebut adalah seorang perempuan yang meninggal di India. Allah pindahin jenazahnya. Allah pindahin tuh jenazah. Jenazahnya perempuan meninggal di India mau Allah dipindahin ke Hajun, gak main-main. Karena dia beriman. Allah gak mau nih wanita beriman muslimah ini dikuburkan di pekuburan yang bukan pekuburan orang Islam. Karena Allah melihat hati. Hatimu beriman, hatimu penuh dengan keimanan gak pantas untuk kumpul sama mereka-mereka ini yang tidak beriman.
Jadi sama Allah dipindahkan. Gak tanggung-tanggung. Allah mindahinnya gak dikaret. Allah mindahin gak di jeruk purut teman-teman. Allah pindahinnya langsung di Ma'la, di Hajun. Dekat perempuan nomor 1, Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid. Istri baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanita yang nomor 1 beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perempuan pertama beriman siapa? Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid. Masya Allah, Masya Allah. Jadi begitu digali nih, ternyata kuburan perempuan tersebut girang dong. Yang laki-laki ini tadi, alhamdulillah saya bisa jalanin amanahnya. Kalau nggak bingung nih, rupe nih. Duitnya kan rupe namanya ya. Mau dipakai apa, udah dikasih duit gitu. Jadi akhirnya dia beli kain kafan di Mekah, kemudian dia dimandikan di Masjidil Haram, kemudian dia disolati di Masjidil Haram, kemudian dia dikafankan dengan kain kafan, ya, dimandiinnya pakai air zam-zam. Oh di sana kan mandiinnya pakai air zam-zam. Habis itu kemudian dikuburkan di Ma'la, di pekuburannya Sayyidah Khadijah. Beruntung nih yang perempuan. Iman. Itu hanya akan membuatmu berkumpul dengan yang sama denganmu. Yang kesian yang bapak-bapak itu dong. Meninggal di Mekah, dikafanin, pakai kafannya orang Islam, disolatin di Masjidil Haram, dikuburkan di Ma'la. Allah pindahin ke India barengan sama orang-orang Hindu di sana teman-teman. Sian banget nih orang. Apa artinya? Artinya dia dianggap kayak orang Hindu di sisi Allah. Artinya dia dianggap gak mukmin di sisi Allah. Artinya bukan orang Islam nih dia nih. Sana dah kamu di sana. Kumpul sama orang-orang teman-teman kamu di sana. Kenapa kok bisa begitu? Ditanyakanlah kepada keluarganya. Si istri bilang, suami saya tuh sebenarnya soleh sih. Sholat gak tinggal. Puasa gak tinggal. Pernah haji. Sering umroh. Tapi sih memang, mohon maaf nih ya, kalau lagi musim dingin, malam-malam habis berhubungan intim, dia suka bilang enak ya jadi orang Hindu, orang Buddha gitu. Enak jadi ashabul hunud, jadi orang-orang Hindu-Hindu itu dia bilang, kalau habis hubungan nih gak pakai kedinginan mandi. Kita aja orang Islam nih ribet nih pakai segala harus mandi, mana dingin lagi. Kayak gitu. Ucapan yang kayaknya dia ngomongnya mungkin kayak bercanda, kayak nggak serius gitu. Tapi itu dia tuh, meremehkan ajaran agama Allah, melihat kayak ada yang lebih menyenangkan dari menjadi umat Islam. Itu hati-hati teman-teman, hati-hati. Kadang-kadang anak-anak remaja kita, kadang emak-emak juga sih ya, bercanda bawa-bawa urusan-urusan kayak begituan tuh. Jangan. Ntar lo masuk neraka, misalnya gitu kan ya. Terus dibilangin gitu, kayaknya gak serem deh masuk neraka, ada banyak tuh artis-artis Hollywood katanya gitu. Ntar ada Michael Jackson nyanyi, ntar ada ini, suka kayak begituan tuh. Hati-hati teman-teman bercanda yang begituan tuh jangan dah, jangan. Takutnya Allah lihat hati kamu beneran punya rasa kayak begitu, akhirnya Allah cabut. Oh kamu mau masuk neraka aja ya, udah dah. Jangan. Mudah-mudahan kamu masuk surga, gitu kan, biar ketemu sama Fulan bin Fulan. Ntar gimana, kalau dia sampai masuk surga, gue mendingan keluar lagi. Ada tuh suka ada yang... Saya pernah dengar kayak begitu bercandaan. Hati-hati teman-teman. Ini saya omongin nih bukan karena apa ya. Karena memang mau ngasih tahu. Kadang-kadang kita nih orang-orang awam macam kita nih kalau nggak dikasih contohnya nggak ngeh gitu.
bahwa itu tuh hal yang kadang-kadang suka diucapkan begitu aja gitu. Jangan, kamu bercanda yang lain aja. Bercanda yang lain aja teman-teman. Ada banyak kan bahan bercandaan. Kamu sendiri ngaca tuh kan udah pengen ketawa. Masya Allah. Untuk kita di sini kan ketawa mulu nih. Kita bercanda tapi kan nggak pakai yang urusan-urusan dosa gitu. Jadi kalau kamu mau bercanda silahkan bercanda. Akan tetapi jangan bawa-bawa hal-hal yang bisa mendatangkanmu kepada murkanya Allah. Kepada murkanya Allah. Jadi bercanda yang lain aja, nggak usah bawa-bawa urusan agama. Ya, silahkan apapun kamu bercandain, yang penting jangan bercandain urusan agama. Hari Jumat, hari pilihan Allah Subhanahu wa taala, hari yang disukai Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh wa ta'ala azamatuh. Karenanya sebagai umat Islam kita diminta secara khusus sebagai umat Nabi Muhammad, di Jumat nih hadiah Allah buat Nabi Muhammad, dilipat gandakan amal-amal ibadah. Karenanya sebagai umatnya Nabi Muhammad, hari Jumat ada amalan yang sangat baik dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik, sebelum kita mulai, kita akan baca niat belajar bersama-sama. Mudah-mudahan ilmunya nanti sekali lagi jadi ilmu yang manfaat buat kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hidza 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa du'a ila al-huda wa dilalata 'ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah birahmatika ya arhamar rahimin. La hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi azwaji wa dzurriyyati wa ahli baiti muslimin jamil anbiya wal mursalin wal kulli ajma'in. Anna Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa ya'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafaatihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah, baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim. Amalan kalau dikerjakan hari Jumat berlipat ganda 10 kali lipat. Itu kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karenanya nih, hadir maulid di sini nih 1 kali kayak hadir maulid 10 kali. Amalan-amalan dilakukan pada hari Jumat berlipat-lipat ganda. Hari Jumat, hari pilihan Allah Subhanahu wa taala, hari yang disukai Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh wa ta'ala azamatuh. Karenanya sebagai umat Islam kita diminta secara khusus
sebagai umat Nabi Muhammad. Ini Jumat nih hadiah Allah buat Nabi Muhammad. Dilipat gandakan amal-amal ibadah. Karenanya sebagai umatnya Nabi Muhammad, hari Jumat ada amalan yang sangat baik dilakukan pada malam dan hari Jumat ini. Nabi Muhammad mengatakan, "Aktsiru minas salati alayya fil lailatil gharra wal yaumil azhar." Kata Nabi, perbanyaklah bersolawat kepadaku pada malam yang benderang, bercahaya, dan juga pada siang hari yang terang benderang. Apa itu Rasul? Malam hari yang terang, siang hari yang terang. Itu malam dan siang apa? Apa yang mataharinya paling cetar membahana gitu? Atau malam purnama gitu? Atau bagaimana? Kata Nabi Muhammad, pada malam Jumat dan pada hari Jumat. Ini yang sekarang kita berada. Disunahkan, dianjurkan, direkomendasikan kita umat Islam untuk secara khusus memperbanyak bersolawat kepada Nabi besar Muhammad. Maka kita hadir pada maulid hari ini, pagi ini, mudah-mudahan dapat banyak keberkahan. Karena dalam maulid tuh per berapa baca solawat, sekian baca solawat, dikit-dikit solawatan, kan begitu. Alhamdulillah. Solawatan itu sendiri teman-teman saya sekalian merupakan cara kita menyambungkan diri dengan Nabi besar Muhammad. Fadilahnya banyak banget. Fadilahnya banyak banget. Solawatan itu banyak banget. Semua yang kamu perlukan, semua yang kamu idam-idamkan, semua yang kamu harapkan, dunia hingga akhirat ada dalam keberkahan, ada dalam fadilah bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setara vitamin kalau saya lihat-lihatin. Solawat itu setara vitamin. Kalau buat badan nih, solawat itu sama dengan vitamin. Vitamin itu orang sehat bagus, orang sakit bagus, orang baru habis sakit bagus. Orang kalau sehat perlu banyak vitamin untuk menjaga kesehatannya. Orang kalau sakit perlu vitamin biar cepat sembuh dari sakitnya, kan begitu? Orang kalau baru habis sakit, baru habis operasi, nah itu vitamin mesti perbanyak biar cepat pulihnya. Demikian pula dengan vitamin bagi kehidupan dunia akhirat kita adalah salawat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau banyak baca salawatnya, insya Allah penyakit-penyakit hati ini mudah-mudahan disehatkan Allah. Penyakit-penyakit pikiran mudah-mudahan disehatkan Allah. Masalah-masalah yang ruwet-ruwet biar jadi pada lancar. Jalan-jalan yang sepertinya buntu mudah-mudahan jadi terbuka. Keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan, semoga dengan berkat salawat kita kepada Nabi Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala gantikan dengan keadaan-keadaan yang menyenangkan. Insya Allah. Salawat banyak benar manfaatnya. Meskipun tentu aja salawat bukan asal salawat. Maksudnya gimana Ustazah? Solawat bukan asal solawat. Solawatnya harus ditambahin plus 1 aja minimal. Ada beberapa, tapi seenggaknya 1 aja kamu punya. Solawat ditambah cinta sama Nabi Muhammad.
Sholawat tambah cinta sama Nabi Muhammad. Sholawat yang ketika kamu membacanya diiringi rasa rindu kepada Nabi besar Muhammad. Bukan asal sholawatan kamu sambil nonton sinetron, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Enggak gitu. Enggak gitu. Sholawat diiringi rasa cinta, diiringi rasa rindu kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang diharapkan untuk dilakukan, sehingga dengan cara itu fadilah-fadilah sholawat yang banyak insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala raihkan buat kita. Apa aja? Yuk saya mau ngasih tahu beberapa di antaranya. Banyak masalahnya, saya mau nyebutin beberapa aja di antaranya. Satu, sholawat itu adalah amal ibadah kita yang tidak diwajibkan khusyuk, tidak wajib tahu artinya satu persatu. Jadi andai pun kita membacanya karena riya sekalipun, riya nih mau pamer, misalnya gitu ya, biar orang tahu suara saya bagus. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Suara saya bagus apa enggak? Bagus. Saya tadi berasa suara saya bagus, pas dengerin ibu-ibu kayak lebih bagus deh. Misalnya andai saya membaca sholawat sementara hati saya nggak murni, akan tetapi ada riak-riaknya. Hati saya nggak murni bener-bener nyari ridho Allah, akan tetapi masih ada kayak biar orang tahu saya rajin sholawatan, biar orang tahu nih saya sering bersolawatan, biar suami saya tahu nggak bawel mulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi. Kamu tuh dari tadi nonton aja Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi. Misal gitu ya. Pokoknya yang namanya sholawat itu andai pun dibaca tanpa kehusyuan dan ada riaknya sekalipun, itu masih mungkin untuk diterima sama Allah. Katanya Imam Syafi'i alaihi ridwanallah, Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, beliau mengatakan kullu amal ibni adam bainal qabuli wa raddiya illa salatu alal habibi Muhammadi fa innaha maqbulatun hatman bighairi taraddudi. Semua amal ibadahnya manusia nih ada yang diterima, ada yang ditolak. Amalan kita nih ada yang diterima, ada yang ditolak. Amalan dari orang Islam yang hatinya punya cinta sama Nabi Muhammad, amalan dari orang Islam yang hatinya punya cinta sama Nabi Muhammad. Sebab kalau hati udah nggak ada cinta-cintanya sama Nabi Muhammad, bahkan Islam pun sulit untuk dia pertahankan. Sebab syahadat tak hanya berisi la ilaha illallah, melainkan juga berisi Muhammad Rasulullah. Kata Imam Syafi'i, kullu amal ibni adam bainal qabuli wa raddiha. Semua amal ibadahnya umat nih ada yang diterima, ada yang ditolak. Illa salatu alal habibi Muhammadi, selain salawat kepada Nabi Muhammad. Fa innaha maqbulah,
karena sungguhnya sholawat itu akan diterima oleh Allah hatman bighairi taraddudi, secara pasti tanpa ada keraguan-raguan. Kamu mati bawa iman, sholawatmu semua diterima sama Allah, dengan syarat tadi, mati bawa iman. Sholawatmu akan diterima semua sama Allah Subhanahu wa taala, jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Saya pernah nanya sama saya punya kiai di Tegal. Saya bilang, kenapa sholawat itu pasti diterima sama Allah? Beliau memberikan ibarat. Kata beliau, karena Nabi Muhammad itu kekasih Allah. Karena Nabi Muhammad itu manusia paling tercinta di sisi Allah. Sehingga apapun kalau lewat jalannya Nabi Muhammad, itu akan lebih mudah buat diterima sama Allah. Semacam begini loh, kata kiai saya, semacam begini nih. Kamu kalau kirim surat, misalnya ke gubernur, apalagi presiden, apalagi raja misalnya, kamu kalau mau kirim surat kepada orang besar, maksudnya orang yang memiliki kekuasaan atau pangkat atau apapun lah. Nah itu kan mau nyampe nya surat tersebut dari kampung nih, minta jalannya dibenerin, mau kirim surat ke gubernur, itu mesti lewat desa, habis desa ke kecamatan, habis kecamatan, kabupaten, habis kabupaten, baru kemudian melewati banyak-banyak pintu untuk bisa surat tersebut sampai. Itu pun begitu nyampe ke gubernur belum tentu dibaca, betul? Kalaupun dibaca belum tentu dibalas, betul? Kalaupun dibalas belum tentu apa yang kamu harapkan dilaksanakan. Akan tetapi kalau kamu punya jalur khusus, kenal sama anaknya gubernur, bahkan bukan cuman kenal, kamu dekat, apalagi jika bukan hanya dekat tapi kamu disayang sama anak gubernur. Kamu kalau lagi mau benerin jalan nih, mau ngomong sama gubernur, kamu bikin surat, kamu kasihin surat tersebut lewat anaknya. Tolong dong sampein sama bapak, jalanan nih rusak, susah banget, kita padahal mau bikin maulid nih, sian nanti sudah 5 susah masuknya, misal gitu kan. Kalau kita ngomong sama dia nih, dia bilang iya deh, tenang, saya sampein sama bapak saya. Nungguin bapaknya pulang kantor sambil pijit-pijit kaki, kasihin tuh surat, Pak bacain dong Pak, dari teman saya nih, kan begitu. Si bapak baca, habisnya dibaca, bakalannya dibales, iya deh, nanti saya bangunin tuh jalan sesegera mungkin, kan begitu. Kalau kemudian jalanannya itu dibagusin, dibaca, gubernur ini karena sayang sama yang bikin surat atau karena sayang sama anaknya? Karena sayang sama anaknya. Kamu kalau ngerjain ibadah, Bu, Kak, Dek, sholat itu yang diterima hanya kadar kehusyuannya. Sedekah itu yang diterima hanya kadar keikhlasannya. Ibadah-ibadah itu buat diterima hari-hari. Saya pernah baca satu hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Mu'ad bin Jabal, ternyata tiap langit ada malaikat penyensor amal, tidak akan bisa sampai ke hadirat Allah kecuali jika amal tersebut benar-benar bersih, murni, nggak ada namimah, ngadu domba sepanjang hari tersebut, nggak ada fitnah, nggak ada benci sama salah satu walinya Allah. Buat amal ibadah diterima di sisi Allah itu bukan main susahnya. Meskipun tentu saja walaupun susah, kita sih kerjain, tetap aja kerjain.
Bukan berarti oh sholat belum tentu diterima, ya udah dah kalau gitu nggak usah sholat. Ya, ibadah mau kita kerjain aja, sholat kita kerjain, semua kita kerjain, meskipun diterima atau enggaknya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kamu mau tahu, ada amal lulus sensor, atau tepatnya kita nih dikasih sama Allah Subhanahu wa taala karena sayangnya Allah, karena cintanya Allah kepada nabi kita, kita dikasih sama Allah Subhanahu wa taala amalan tanpa sensor, langsung diterima. Apa itu? Sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Fa innaha makbulatun hatman bighairi taraddudi. Sungguhnya sholawat kepada Nabi Muhammad pasti akan diterima Allah Subhanahu wa taala tanpa ada keraguan-raguan. Allah terima sholawat karena cintanya Allah, sayangnya Allah kepada manusia yang kamu bacakan sholawat untuknya, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmatullah, hubballah, karamatullah ila man yusalli alaih, la ila man yusalli minhu. Allah tuh rahmat, sayang, cinta kepada orang yang dibacakan sholawat kepadanya, sehingga sholawat diterima bukan karena memandang siapa yang membaca sholawat tersebut. Makanya saya sering sholawatan, saya senang sholawatan, saya senang sholawatan, saya senang hadir majelis maulid, saya senang baca maulid, saya senang qiyam bersama-sama. Kenapa? Karena ini adalah amalan yang kayaknya paling pantas buat kita lakukan. Allah kalau mau lihat pelaku amal dulu baru diterima amalnya, waduh, kayaknya nggak lulus sensor nih. Allah kalau mau lihat hati kita dulu, keadaan kita dulu, baru menerima amal ibadah, ya Allah, belum tentu ada amal ibadah saya yang layak diterima oleh Allah. Tapi kita punya sholawat, alhamdulillah. Ada dalil nggak tuh Ustazah sampai sholawat itu semuanya diterima sama Allah tuh? Dalilnya dari mana? Karena nih di negeri kita nih ada, saya pernah dengar Ustazah, di kampung kami ada orang-orang yang jadi anggota GAS. Apa itu GAS? Gerakan anti sholawat. Lah, serem bener. Ada lagi namain dirinya GAM. Apa saya bilang? Gerakan anti maulid. Ya, saya dengernya kesian bener, kesian bener. Lantas dia mau menghadap Allah bawa amal bekal apa? Bukankah sholawat adalah amalan kita umat Islam yang ketika melakukannya Allah tidak peduli siapa yang membaca sholawat, yang Allah pedulikan adalah kekasih hatinya, kekasih Allah yang dikirimkan sholawat kepadanya, yang disolawatinnya yaitu Nabi besar Muhammad alaihissalam. Dalilnya hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad, mulailah doa kalian dengan sholawat padaku, akhirilah doa kalian dengan sholawat padaku, karena sesungguhnya sholawat padaku akan diterima Allah. Masakah Allah menerima depan, menerima belakangnya, dan kemudian menolak tengah-tengahnya? Gitu kata Nabi. Diajarin, kamu kalau doa sholawatan dulu, ntar abis doa juga sholawatan lagi. Biar kenapa Rasul? Biar di awal diterima udah pasti, di akhir diterima udah pasti, tengah-tengahnya nih doa kamu biar diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa sholawat itu memang amalan kita yang akan diterima Allah Subhanahu wa taala.
andai nggak ada fadilah solawat selain yang ini, saya akan bersolawat. Andai nggak ada fadilah lain nih, nggak ada. Solawat tuh fadilahnya cuma amal ibadah yang diterima sama Allah. Saya mau kerjain, karena nggak gampang mau nyari amal ibadah yang kita pantas diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bu, sholatmu seberapa mampu buat khusyuk? Hah? Lagi sholat ada tetangga ketuk pintu, dibukain sama anak kita. Itu sebelum dibukain hati kita, ya ampun pada kemana sini? Gak dibuka-buka tuh siapa lagi yang datang? Kita udah sampai yang Bismillahirrahmanirrahim, sampai kita keras-kerasin, kagak juga ada yang bukain pintunya. Udah berisik sholat kita, Bu. Baca apaan, yang kita inget apaan? Habis dibukain pintu diomongin, iya nih mau ngundang tangga belakang rumah nih, mau nyunatin anaknya. Nanti hari Minggu jam 8 pagi, iya ada pengajian, undang kiai dari kampung sebelah. Itu semuanya informasi yang disampaikan nama tuh tamu, kita dengar semua. Sampai udah mikir, mau ngamplop berapa enaknya ya? Panjang bener, betul begitu? Pakai baju yang mana ya? Betul begitu? Berisik. Ustazah kok tahu? Iya, nah saya juga gitu. Sholat kita masih bising, sholat kita masih berisik. Rasanya masih belum pantas sholat kita ini untuk bawa kita menuju surga. Belum pantas rasanya sholat kita ini untuk kita haturkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sholat kita ini belum layak diterima, bagaimana mungkin untuk dibalas? Diterima aja masih belum pantas. Katanya Sayyidina Hasan Al-Basri alaihi ridwanullah, salah la tahdur fiha al-qalb fahiya ila al-uquba asra. Salat yang hati kamu nggak hadir di dalamnya lebih mendekatkanmu kepada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Gimana nih modelannya? Gak bisa kita andalkan sholat kita, meskipun tentu saja kita tetap harus sholat. Jangan tinggal sholat. Ninggal sholat tuh kayak lagi gunting-guntingin tali yang antara kita dengan Nabi Muhammad. Kita nih sama Allah dikasih banyak tali nih. Kamu kalau berani-berani ninggal sholat tuh kayak lagi guntingin tali. Sekali kerjain, cret, putus. Sekali lagi jencet, putus. Ada beberapa tali, udah tuh ninggalin sholat beberapa kali dengan kesengajaan, dengan pengetahuan, sangat sulit untuk menyambungkan dirimu dengan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengatakan sesungguhnya perbedaan antara kita dengan orang non muslim adalah urusan sholat. Jadi itu fadilahnya solawat. Jadi amal ibadah yang akan diterima Allah. Yang kedua, solawat itu fadilahnya teman-teman sekalian menjadikanmu lebih mungkin dikenal sama Nabi Muhammad. Ini kalau buat saya penting banget. Jadi seseorang dikenal sama Nabi Muhammad. Ibu, kata orang nih saya terkenal. Diam semua. Kata orang saya terkenal. Seenggaknya follower saya lebih banyak lah daripada ibu-ibu. Ya kan begitu? Seenggaknya yang dengerin kajian-kajian saya lebih banyak lah daripada yang dengerin ibu-ibu di rumah. Tapi ya Bu, kalau saya pikir-pikirin, sebenarnya dikenali sama siapapun itu enggak jadi manfaat.
kalau saya tidak dikenal sama Nabi Muhammad. Sebagaimana ibu-ibu, andai nggak ada siapapun mengenal dirimu, Bu, kayak tetangga aja mau ngawinin kamu nggak diundang, misal andai nih saudara kita sendiri kenal tapi kayak nggak mau kenal gitu, andai nggak banyak orang kenal sama kita gitu kan, karena ya kita bukan sesiapa, misalnya gitu. Ibu-ibu saudaraku sekalian, itu Bu nggak cukup berpengaruh bagi dunia akhiratmu, bagi dunia terutama bagi akhiratmu, jika meski tidak banyak orang mengenalmu, akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenalmu. Saya sering bercerita tentang Zarqa, seorang perempuan, nggak ada siapapun kenal. Tetangganya kenal juga gitu aja, nggak ada yang sayang gitu, nggak ada yang cinta gitu kan, nggak ada yang perhatian gitu juga, biasa aja. Perempuan paruh baya, nggak punya sesiapa, tinggal sebatang kara di rumah, mau bikin baik sama orang, ngasih sedekah sama orang juga nggak punya duit banyak-banyak gitu, buat hari-hari sendiri aja gitu. Akan tetapi satu hari Islam masuk ke dalam hatinya, membuat Zarqa jatuh cinta kepada Nabi Muhammad. Hatinya penuh cinta kepada baginda Nabi. Satu hari Zarqa kangen gitu sama Nabi. Ya Allah, masuk Islam dah tua-tuaan gini ya, jalan susah. Tapi masa sih saya nih di dunia tinggal sezaman sama Nabi Muhammad, tapi saya nggak bisa sering-sering ketemu sama Nabi. Paksain aja dah, bismillah dah. Keluar dari rumahnya Bu, jalan aja terus berjam-jam sampai ke Madinah. Di Masjid Nabawi, Masjid Madinah, masjidnya Nabi, duduk nungguin Nabi. Mau ngetuk pintu nggak sopan, berasa nggak adab, nggak akhlak, ngetuk rumah Nabi Muhammad alaihissalam. Nungguin di luar di masjid. Sambilan nungguin dilihat ada sampah, ada kotoran-kotoran di sekitar masjidnya Nabi. Di lantainya kan tanah, dindingnya juga bukan sesuatu yang ini gitu, nggak dicat juga gitu kan. Akhirnya diambilin sampah-sampah tersebut, dibersihin masjid Nabi Muhammad, disapuin nama dia masjid Nabi. Dia melakukan itu bukan karena apaan sih ini orang-orang nih masjidnya dibiarin kotor, astagfirullah, nggak gitu. Tapi dia melakukan itu bukan sambil ngomelin orang-orang yang buang sampah sembarangan, akan tetapi karena rasa cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi keluar, disamperin Bu sama Nabi Muhammad, karena Nabi itu urusannya urusan hati. Jadi kamu kalau kepengen dikenalin sama Nabi, bukan dengan wah ada maulid Nabi nih saya harus duduk paling depan, enggak. Urusan sama Nabi itu urusan hati. Urusan sama Nabi urusan rasa, bagaimana kamu terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti itu pula lah Nabi Muhammad kepadamu. Kamu sering merasa rindu sama Nabi, Nabi juga rindu sama kamu. Kamu sering ingat sama Nabi Muhammad, Nabi juga sering ingat sama kamu. Tapi kalau kamu lupa sama Nabi Muhammad, kalaupun lagi dengerin kajian tentang Nabi Muhammad, bosen Nabi Muhammad mulu yang diceritain, astagfirullah. Atau kamu baru inget sama Nabi Muhammad di saat-saat seperti ini, pas udah pulang ke rumah, mikirin urusan tagihan listrik, mikirin urusan makan siang, makan malam, harus masak apa, sampai Nabi Muhammad nggak pernah lagi ada di pikiran kamu.
Kalau seperti itu jangan salahkan siapa-siapa. Jika kamu pun juga menjadi seseorang yang dianggap lalu saja oleh Nabi Muhammad, nggak dikenali secara khusus. Nabi Muhammad kenal sama semua umatnya, betul, tapi dikenali secara umum. Pengen dikenali secara khusus, nih dia nih caranya. Zarqa bu disamperin sama Nabi Muhammad, hatinya punya rasa cinta, khidmah sama Nabi Muhammad alaihissalam. Samperin sama Nabi, tanyain, Bu, dari mana? Saya nggak pernah lihat ibu selama ini. Saya dari kampung saya, Rasul. Sebutin nama kampungnya, misalnya gitu. Apa tuh tadi? Soreang. Nah, itu. Jambu. Dari Jambu. Kamu dari mana? Dari Jambu. Berasa ulet ya? Keluar dari Jambu. Saudara sekalian, Nabi kemudian bilang, dia bilang nih si Zarqa, nama saya Zarqa Rasul, saya dari kampung. Oh, datang ke sini naik jalan kaki Rasul. Oh, kesini mau nyapu? Enggak Rasul, ingin bertemu denganmu, tapi betulan aja Rasul sambilan nungguin sambil nyapu. Oh, makasih ya Bu ya, makasih. Didoain sama Nabi Muhammad. Waduh, Zarqa girang, seneng banget. Seneng banget. Makasih Rasul pulang. Tuh, penuh hatinya dengan rasa cinta. Penuh hatinya dengan rasa rindu pulang. Berapa hari kemudian, aduh datang kangen lagi nih. Kuota cinta yang udah asalnya penuh, habis lagi nih. Berangkat lagi, kali ini niat. Bawa sapu, bawa lap, nyapuin rumah masjid Nabi, nyapuin, bersihin barang-barang di tempat Nabi. Terus begitu berkali-kali. Satu waktu Nabi Muhammad kehilangan dia. Kok lama nggak pernah kelihatan. Habis selesai sholat, Nabi Muhammad berdiri. Kata Nabi Muhammad, Man minkum ra'a Zarqa. Siapa di antara kalian yang lihat Zarqa? Itu sahabat saling toleh menolong. Zarqa siapa sih? Zarqa siapa sih? Kagak ada yang kenal. Nggak ada yang kenal. Tapi Nabi Muhammad kenal. Dan itu cukup. Andai itu terjadi kepada saya, andai tak ada sesiapa pun kenal, tapi Nabi Muhammad mengenal saya, itu cukup. Saya harus sampaikan kepadamu ibu-ibu, adik-adik, teman-temanku, saudariku sekalian, andai di dunia ini tak ada banyak orang yang mau kenal denganmu, tapi Nabi Muhammad kenal denganmu, itu cukup untukmu. Kayak Zarqa nih, sahabat pada toleh-toleh, siapa sih Zarqa? Siapa sih Zarqa? Nabi Muhammad bilang, itu loh Zarqa yang suka datang terus nyapu-nyapu masjid kita. Oh, itu Zarqa namanya. Nggak pada tahu, karena nganggap lalu aja, sambil lalu aja liatnya. Minkum ra'a Zarqa. Kata Nabi, siapa di antara kalian yang lihat Zarqa? Ada sahabat belakang angkat tangan. Ya Rasulullah, kalau yang itu kayaknya saya tahu deh Rasul. Dia tetangga walaupun agak jauh dari saya, tapi ya masih sekampung sama saya Rasulullah. Kata Nabi, bagaimana keadaannya? Sudah lama nggak lihat dia, apakah dia sakit? Innaha matat ya Rasulullah, dia udah meninggal dunia wahai Rasul. Merah padam muka Nabi Muhammad karena marah. Kata Nabi Muhammad, halla tukhbiruni hatta usalli alaiha. Kenapa kamu nggak ngabarin saya waktu Zarqa meninggal? Saya kepengen nyolatin dia. Sahabat itu bilang, edir nih ya Rasulullah, maafkan saya wahai Rasul. Rumahnya jauh dan saya nggak tahu bahwa engkau kenal sama dia. Masuk di akal juga kan alasannya. Dan Nabi memang menerima alasan dari seseorang
ketika dia berbuat kesalahan-kesalahan. Kata Nabi, kamu tahu kuburnya? Tahu Rasul? Idan dullani ala qabriha hatta usalli alaiha. Kalau gitu tunjukin saya di mana kuburnya, saya akan mensolati dia dari depan kuburnya. Bu, Nabi berdiri, sahabat ini berdiri, sahabat-sahabat semasjid berdiri. Mereka ikut semuanya jalan barengan sama Nabi berjam-jam jauhnya, hanya untuk Nabi Muhammad mensolati seorang perempuan yang bahkan tidak ada sesiapapun yang mengenal dia. Bu, orang kalau disolatin sama Nabi, kebayang kayak apa nikmat kuburnya. Orang kalau di dunianya dicari menabi kayak begini, di akhiratnya pasti dicari menabi. Orang kalau dicari sama Nabi Muhammad di akhirat, kelar semua urusan, beres semua urusan, hisab, adab lewat semuanya, dicari sama Nabi Muhammad. Manusia yang dikasih Allah bisa pegang kunci surga. Kunci surga itu Nabi Muhammad yang pegang. Jadi ibu ibu sekalian, kamu belajarlah, berusahalah buat jadi orang yang dikenali sama Nabi Muhammad. Gimana caranya Ustazah? Salah satunya adalah dengan bersolawat. Saya dapat satu cerita dari guru saya, Sayyidil Habib Umar bin Hafiz. Kata Habib Umar, ada seseorang satu malam bermimpi Nabi Muhammad SAW. Dia seorang dai, seorang ulama, seorang yang banyak dengarkan orang. Satu waktu dia bermimpi, dia lagi ada di depan pintu rumahnya, kemudian dia lihat Nabi Muhammad lewat. Dia panggil, ya Rasulullah. Nabinya nggak noleh, jalan aja terus. Kebangun dari tidurnya, seneng impi Nabi, tapi sedih karena dalam mimpinya Nabi Muhammad tidak menoleh kepadanya. Besok harinya dia datang kepada gurunya. Walaupun ulama kan punya guru, malah kita curiga kalau ada ulama nggak punya guru. Nih ilmunya nyambungnya kemana? Nah, ilmu yang benar itu pasti punya sambungan. Ilmu kita nih, ilmu dari Nabi Muhammad, itu pasti ada sambungannya kepada Nabi Muhammad alaihi wasallam. Gurunya nyambung ke gurunya, gurunya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia datang kepada gurunya, ya Syekh, ra'aitul barihah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh, tadi malam nih saya ngimpi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lewat depan saya, fanadaituhu, saya panggil Nabi Muhammad, falam yujibni, tapi Nabi Muhammad tidak menjawab panggilan saya. Sedih banget saya, Syekh, kenapa ya Nabi Muhammad gak noleh saya panggil. Syekhnya bilang, fa innahu lam ya'rifka ba'd. Nabi gak mau noleh sama kamu karena Nabi Muhammad gak cukup kenal sama kamu. Gimana cara saya biar dikenali sama Nabi Muhammad? Syekh tersebut menjawab, akfir minas salati alaih, perbanyaklah membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Baik Syekh. Jadi murid nih, dikasih tahu sekali langsung kerjain. Tiap hari baca salawat, selain agar dia jadi tambah dekat, tambah kenal dan dikenali sama Nabi Muhammad SAW. Dia baca sholawat bukan biar tanah cepat laku. Dia baca sholawat bukan karena bosan menjomblo biar jodoh cepat datang. Bukan. Dia baca sholawat hanya karena ingin semakin dekat dengan Nabi besar Muhammad. Tuh cobain. Kamu kalau baca sholawat gak usah ada niat-niatan yang lain. Sholawat biar dicinta sama suami lah.
Kamu baca sholawat itu mestinya biar dicinta sama Nabi, bukan biar dicinta sama orang lain. Itu kan kayak mendekati seseorang padahal pengen dicinta sama orang lain, kan aneh. Kalau kamu pengen dicintanya sama orang lain, ya udah deketinnya dia dah, bukan deketin Nabi gitu. Kayak semacam agak kurang adab ya pada Nabi Muhammad alaihissalam. Dia banyak baca sholawat sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, karena segala sesuatu tuh nggak instan. Beberapa waktu yang cukup lama dia kembali bermimpi Nabi besar Muhammad. Mimpinya persis sama tuh kayak yang tadi. Dia lihat Nabi Muhammad lewat di depannya, dipanggil Nabi Muhammad, ya Rasulullah. Nabi berhenti, noleh dengan seluruh tubuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Nabi Muhammad menjawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mimpinya dia sekalian nanya sama Nabi, ya Rasulullah, dulu saya bermimpi yang sama denganmu wahai Rasul, sama dengan sekarang wahai Rasul. Aku memanggilmu akan tapi engkau tidak menjawab panggilanku. Nabi Muhammad mengatakan, dzakal yaum lam a'rifka ba'd. Hari itu saya belum cukup mengenalmu. Falamma aktsarta minas salati alayya, tatkala kamu banyak membaca salawat kepadaku, sirtu arifuk, sekarang aku jadi kenal denganmu. Enak bener. Mau baca salawatan? Banyak-banyak. Kapan mulainya? Maksud saya dalam hari-hari kamu tuh. Minggu depan mulainya, hari ini insya Allah ya. Sehingga sekalian saya muliakan tuh salawat fadilahnya. Pertama, amal yang pasti diijabah, amal yang pasti diterima. Yang kedua, banyak baca salawat membuat kamu kenal dan dikenali sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga nih, sampaikan oleh Nabi Muhammad alaihi wasallam kepada sahabatnya. Yang ketiganya adalah menjadikan dosa-dosa terampuni dan menjadikan kesusahan-kesusahan diangkat Allah SWT. Jadi ini 3 dan 4 ya. Dosa diampuni, kesusahan-kesusahan diangkat Allah Ta'ala. Seorang sahabat mendatangi Nabi Muhammad, kemudian berkata, ya Rasulullah, inni ukthir minas salati alaikam ja'altuhu lak. Wahai Rasul, saya senang banget baca salawat kepadamu. Berapa dari salawatku yang aku hadiahkan untukmu? Nah, ini ada beda pentafsiran. Ada tafsir yang mengatakan dari salawat tersebut yang banyak itu berapa yang saya hadiahkan untukmu gitu. Atau tafsir yang lain, saya senang menggunakan waktu luang bersolawat padamu. Berapa dari waktu luang saya gunakan bersolawat padamu? Kata Nabi Muhammad, terserah kamu. Dia bilang, kalau gitu Rasul 1/3, 1/4 dari solawat saya hadiahkan untukmu. Khair, kata Nabi. Fa in zitta fahuwa khairun lak. Kalau kamu tambahin lebih bagus lagi. Idan fathuluth. Kalau gitu 1/3 deh Rasul. 1/3 dari solawat saya hadiahkan untukmu. Khair, kata Nabi. Fa in zitta fahuwa khairun lak. Kalau kamu tambahin lebih bagus lagi. Idan fanisif. Kalau gitu 1/2. Setengah wahai Rasul, setengah dari solawat saya hadiahkan untukmu, atau setengah dari waktu luang saya gunakan bersolawat padamu. Bagus, kata Nabi. Fa in zitta fahuwa khairun lak. Kalau kamu tambahin lebih bagus lagi. Kalau gitu 2/3 dari Rasul, dari solawat saya hadiahkan untukmu. Bagus, kata Nabi. Kalau kamu tambahin lebih bagus lagi. Idzan falkul. Kalau emang kayak gitu semua aja di Rasul. Semua solawatku aku hadiahkan untukmu, atau semua waktu luangku aku gunakan bersolawat padamu. Kata Nabi Muhammad, didengerin buat yang banyak baca solawatnya, dengerin
buat yang selalu berselawat pada Nabi Muhammad alaihissalam. Katanya Nabi Muhammad kepada yang banyak baca salawatnya, idzan tukfahammuk wa tughfar dzambuk. Kalau begitu